Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak Ibu hadirin jamaah salat tarawih Masjid Al-Muhajirin yang sama-sama kita mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita adalah orang-orang yang ditakdirkan Allah untuk mendapatkan rahmat dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada penyebab hilangnya pahala puasa orang-orang beriman di dalam bulan Ramadan adalah ketika ia tidak mampu meninggalkan perkataan dan perbuatan yang kotor. Seyogianya Allah perintahkan kita menahan sesuatu yang halal. Menahan lapar dan dahaga adalah sesuatu yang halal, tapi Allah perintahkan kita untuk menahan diri untuk melakukannya. Allah perintahkan kita untuk menahan berhubungan yang itu juga adalah bagian daripada kebaikan. Dikarenakan supaya Allah mampukan kita untuk terhindar dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang kotor. Kalau yang halal saja bisa ditinggalkan, masa sih nggak bisa meninggalkan perkataan dan perbuatan yang kotor? Seharusnya skemanya seperti itu. Tapi ternyata kenyataannya tidak demikian. Seringkali kita hari ini menyaksikan, bahkan merasakan dalam kehidupan kita ikut berpuasa, kita ikut menahan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Ramadan, tapi kita tidak mampu meninggalkan perkataan dan perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya. Padahal itu adalah bagian daripada upaya syaitan untuk menghilangkan pahala puasa kita. Man lam yada qaula zur, kata Nabi, siapa yang tidak mampu untuk meninggalkan perkataan yang kotor, perbuatan yang berdosa, wa amila bihi wal jahl, bahkan ia terus untuk melakukannya, walaysa lillahi hajatun, Allah enggak butuh orang tersebut menahan lapar dan hausnya. Allah enggak butuh puasa orang-orang yang tidak bisa meninggalkan perbuatan dan perkataan kotor itu. Salah satu perbuatan dan perkataan kotor yang bisa menghapuskan amalan puasa kita adalah membicarakan kelemahan-kelemahan dan keburukan orang lain. Ada tetangga membicarakan keburukan tetangga yang satunya. Ya. Ibu dan anak membicarakan keburukan ayahnya. Ada ustadz membicarakan keburukan ustadz lainnya. Bahkan ada lembaga dakwah membicarakan kelemahan dan keburukan lembaga dakwah yang lainnya untuk menarik simpatik daripada takmir masjid. Ustadz, kalau bisa Ustadz Fulan itu nggak usahlah ceramah lagi di sini. Yang seharusnya menjadikan wadah di mana dia membangkitkan ghirah, semangat ukhuwah di tengah masyarakat, justru lembaga dakwah menjadikan corong ghibah kepada ustadz-ustadz yang lainnya. Dan ini adalah penyakit yang paling banyak diidap oleh sekian banyak kaum muslimin. Bahkan ini banyak mengidap kepada orang-orang soleh sekalipun. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan tabayyun kepada kita. Maka tabayyun itu seharusnya menjadikan alma mater kita, menjadi pakaian orang-orang yang beriman. Ini menjadi bagian daripada syariat yang agung untuk menjaga harkat dan martabat untuk orang-orang beriman, saudara-saudara kita seiman dan seakidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat, diturunkan ketika
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan satu informasi bahwa Nabi akan dibunuh oleh satu kabilah yang baru saja masuk Islam. Nabi utus namanya Walid bin Uqbah untuk ngambil zakat di sebuah kabilah yang baru saja masuk Islam, dipimpin oleh Al-Harith. Kabilahnya bernama kabilah Bani Mustaliq. Tapi ternyata orang tersebut nggak sampai kepada kabilah tersebut, bahkan kembali kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, Al-Harith itu bohong masuk Islam. Bahkan mereka sedang mempersiapkan tentaranya untuk membunuh Rasulullah. Kalau seandainya Rasulullah tidak diturunkan wahyu, maka mungkin apa yang terjadi kepada satu kabilah itu. Tapi inilah cinta Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Allah turunkan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai sekalian orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila datang seseorang kepada kamu, orang fasik membawa satu berita, fatabayyanu, cek dulu beritanya. Tabayun itu bukan cari kesalahan orang lain, tapi menyingkap satu tabir yang kita seakan-akan tahu, tapi disingkap tabirnya agar jelas dan terang benderang. Maka bentuk tabayun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diutuslah Khalid bin Walid untuk cek beritanya. Ternyata beritanya bohong. Dan beginilah seharusnya sikap seorang mukmin ketika mendapatkan berita, nggak ditelan mentah-mentah lalu disebarkan di grup WhatsApp saudaranya. Belum jelas informasinya, apakah berita ini layak untuk disiarkan atau tidak, disebarkan begitu saja. Yang pada akhirnya merusak kredibilitas dan harkat dan martabat saudaranya sendiri. Kalau beritanya benar, menjadi ghibah dan dosa bagi kita. Kalau beritanya salah, fitnah bagi saudara kita. Dan ini terjadi di kalangan kita. Bahkan terjadi di tengah-tengah Ramadan. Lalu bagaimana sikap kita ketika kita mendapatkan satu berita yang isinya adalah keburukan dan kejelekan daripada saudara kita? Salah satu sikap yang paling baik adalah tatkala Abdullah ibnu Umar menjelaskan satu berita miring tentang Utsman bin Affan. Ada orang Mesir datang ke Mekah untuk menjalankan ibadah haji. Ketika selesai melaksanakan tawaf, dia melihat satu halaqah yang jamaahnya banyak. Lalu orang tersebut nanya, siapa mereka? Mereka adalah Bani Quraisy. Siapa yang paling alim di antara mereka? Siapa yang isi taklim itu? Lalu dijawab Abdullah ibnu Umar. Seketika datanglah beliau kepada Abdullah ibnu Umar. Abdullah anaknya Umar bin Khattab. Lalu ketika itu aku ingin bertanya kepadamu wahai Abdullah ibnu Umar. Tolong engkau jawab pertanyaan saya. Yang pertama, betulkah Utsman bin Affan lari pada saat perang Uhud? Abdullah ibnu Umar menjawab, ya betul. Betulkah Utsman bin Affan tidak hadir ketika perang Badar? Lalu Abdullah ibnu Umar mengatakan, ya betul. Apa betul juga Utsman bin Affan juga tidak hadir ketika Bai'atul Ridwan? Ya betul. Lalu orang Mesir itu mengatakan, Allahu Akbar. Kalau kata kita sekarang, ya Allah kebangetan. Ternyata informasi selama ini yang aku dapatkan tentang Umar benar, tentang Utsman benar. Utsman tuh nggak benar, informasinya seperti itu. Lalu Abdullah ibnu Umar menarik orang tersebut dan mengatakan, sini, aku informasikan informasi yang sebenarnya. Yang pertama, tentang Utsman lari pada perang Uhud. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan satu ayat di dalam surah Ali Imran ayat 155 bahwa kesalahan-kesalahan saudara-saudara kita di perang Uhud semuanya telah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Lalu yang kedua, Utsman tidak hadir pada saat perang Badar, di saat seluruh laki-laki berbondong-bondong mendaftarkan diri untuk mati syahid di perang Badar. Justru Utsman tidak ada. Utsman minta izin kepada Rasulullah untuk merawat istrinya Ruqayyah, yang istrinya Utsman adalah anak daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Bahkan ketika Rasulullah pulang dari perang Badar, mendapatkan informasi anaknya, istrinya Utsman bin Affan, Ruqayyah, itu meninggal dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa berita gembira kepada Utsman. Apa kata Rasulullah? Utsman, engkau mendapatkan pahala sama seperti orang-orang yang mati syahid di perang Badar. Engkau juga mendapatkan ghanimah yang sama kepada mereka. Dan yang paling terakhir, Rasulullah menikahkan adiknya Ruqayyah, Ummu Kulthum, kepada Utsman bin Affan, sehingga Utsman bin Affan dijuluki Dzun Nurain, dua cahaya, karena telah menikahi dua wanita. Istrinya adalah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Utsman melakukan indisipliner, kan nggak mungkin dinikahkan kembali oleh Rasulullah. Lalu yang ketiga, bai'atur ridwan, Utsman tidak ada. Memang tidak ada. Karena terjadinya bai'atur ridwan karena Utsman diutus ke Mekah untuk bernegosiasi. Awalnya diutus Abu Bakar As-Siddiq, diutuslah Umar, diutuslah sahabat-sahabat yang lain, Ali juga diutus juga. Cuman mereka mengatakan, keluarga kami sudah pindah, semua hijrah semua ke Mekah. Kalau ingin bernegosiasi, Utsman yang tepat karena keluarganya masih banyak di kota Mekah. Maka Utsman diutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Mekah dan dikabarkan meninggal, dibunuh. Maka Rasulullah membaiat seluruh sahabat yang informasinya adalah murtad karena mendengar Utsman telah dibunuh. Maka terjadilah bai'atur ridwan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ini tanganku dan ini tangannya Utsman bin Affan, aku bersumpah atas namanya Utsman. Kalau sekarang sudah tahu, kembali kamu ke Mesir dan informasikan hal yang sebenarnya. Satu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berjalan dengan istrinya yang baru saja dinikahinya, Sofiyah binti Huyai. Ketika Rasulullah berjalan di sela-sela perkotaan di kota Madinah yang gelap, ada dua sahabat Ansor berpapasan dengan Rasulullah. Lalu dia masuk gang dan berpaling dari jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memanggil mereka berdua, ala rislikum, sini kalian berdua. Apa kata Rasulullah? Hadhihi Sofiyah binti Huyai, ini adalah Sofiyah binti Huyai, istriku. Lalu dua sahabat Ansor itu mengatakan, subhanallah. Kalau bahasa kita sekarang, ya jelaslah itu istrinya Rasul, masa Rasul jalan bukan sama istrinya. Apa dijawab oleh Rasulullah? Inna syaitana yajri dammi, sesungguhnya setan itu berlari cepat di aliran darah anak cucu Adam, dan aku khawatir setan membisikkan sesuatu yang buruk tentangku kepadamu. Jadi belum diberitakan buruk, Rasulullah sudah klarifikasi atas berita itu. Jadi nggak boleh kalau kita dapat informasi keburukan tentang kita, lalu kita diam saja dengan mengatakan, biarlah orang lain nanti dapat dosa dari perbuatan mereka. Nggak boleh. Semakin banyak yang menerima berita itu, semakin banyak dosa yang menggelinding dan menjadikan bola salju. Semakin besar dosa itu. Ibu bapak hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati, karena dosa fitnah itu tidak bisa terhapus hanya dengan istighfar. Fitnah itu ibarat kita naik ke atas menara, lalu dari atas menara kita lempar segenggam bulu. Nah, bulu yang terbang itu bagaikan fitnah yang kita sebar. Taubatnya tidak cukup minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut harus turun dari menara, ambil satu persatu bulu tersebut, sampai tak lagi luput daripada genggamannya. Kalau fitnah sudah tersebar, seperti apa kita menghapus dosanya? Hati-hati menerima informasi, apalagi menyebarkanlah kepada orang lain. Karena bisa jadi itu menjadi dosa jariah bagi kita, yang bukan hanya menghapus pahala puasa kita, bahkan bisa menghapus seluruh amalan-amalan kebaikan kita di dunia. Qul hal nunabbi'ukum bi akhsarina a'mala. Maukah kamu aku tunjukkan orang-orang yang rugi amalannya? Alladziina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yakni orang-orang yang telah Allah tersesatkan di atas muka bumi ini. Akan tetapi mereka sudah mengira mereka sudah melakukan amal kebaikan. Mereka mengira amalannya sudah banyak, sedekahnya sudah banyak, salatnya sudah banyak. Setiap tahun pergi umroh dan naik haji. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Tapi ketika mereka beberkan amalan-amalan solehnya,
Yang banyak itu faj'alnahu haba'an mansura. Allah hempaskan bagaikan debu yang berterbangan. Ibu bapak hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya tabayun menjadikan pakaian orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita tidak hanya mampu untuk menahan perkara-perkara baik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi justru dengan Ramadan ini menjadikan kita bertambah baik dan terhindar dari perkara-perkara buruk yang nantinya akan menghapuskan pahala-pahala kita dan menambah dosa kita di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman, agar kelak kita keluar daripada Ramadan ini menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kebenaran datang dari pribadi saya yang dhaif, apabila ada kesalahan-kesalahan, apabila ada kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, haqqu mir rabbik, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan-kesalahan dan kekhilafan dari apa yang saya sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.